Kemungkinan besar Onil ini akan merayakan ulang tahunnya di Jepang. Kemarin-kemarin ya, lebih tepatnya kemarin-kemarin dia tuh baru aja ganti model rambut. Bukan model rambut tapi lebih ke warna rambut ya. Warna rambutnya menjadi warna kecoklatan, terus ada ponian juga. Cuma update terbaru hari ini untuk suara bagus. Onil bagus banget. Gua enjoy banget ketika Onil nyanyi, terutama ketika live. Ya, live-nya Onil tuh 80% tuh nyanyi. Ini ya, warnanya biru muda ya. Gua suka banget warnanya karena ini warna nggak umum ya. Ya, awalnya gua mau nambahin jokes di depan biar seru, cuma nggak jadi karena nggak nemu dan males mikir ya. Jadi langsung aja. Selamat datang kembali teman-teman. Balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini dan balik di episode Birthday Girl atau segmen Birthday Girl di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan member yang berulang tahun hari ini di 26 Juli 2024, lebih tepatnya lahir di 26 Juli 2002, ulang tahun yang ke-22, dia adalah Cornelia Safa Vanessa alias Onil ya. Dan dia adalah salah satu member yang berulang tahun hari ini. Kenapa salah satu? Karena ada satu lagi member yang berulang tahun di hari yang sama di 26 Juli juga. Dia adalah Katrin. Tapi gue akan bahas Onil duluan. Kenapa gue bahas Onil duluan? Sebenarnya random aja ya. Gue nggak ada kesengajaan mau bahas Onil duluan atau bahas Atin belakangan. Ini benar-benar kayak random aja. Ya udah Onil gitu. Dan kebetulan untuk birthday t-shirt yang launching duluan tuh Onil. Jadi kayak oke, mungkin bahas Onil dulu baru Katrin nanti. Dan ini bakal di-uploadnya sekitar jam 12 malam lewat 1 menit ya. Kalau untuk Onil, semoga on time. Dan untuk Katrin itu di 12 siang. Jadi kalian bakal lihat dua video itu ya. Semoga kalian tonton semua. Dan balik lagi ke Onil. Kemungkinan besar Onil ini akan merayakan ulang tahunnya di Jepang. Ya, kemungkinan besar dia akan merayakan ulang tahunnya di Jepang. Kenapa dia akan merayakan ulang tahun di Jepang? Kemungkinan karena dia ikut menjadi supporter dari kompetisi singing competition dari AKB48 di mana Lulu masuk ke babak final ya, ke babak final dan tampil di Jepang, salah satu tempat atau gedung di Jepang gitu. Jadi diselenggarakannya di Jepang babak final dan Lulu berangkat di sana dan boleh membawa satu supporter di mana supporternya itu adalah Onil. Jadi kalau misalkan mereka masih di situ di hari Jumat, which is itu hari ketika video ini diupload, which is itu ketika hari ulang tahunnya Onil, ya artinya Onil akan bertambah usianya atau bukan mendapatkan apa ya, bertambah usia di umur 22, berganti usia di umur 22 itu di Jepang. Repot. Ya, gitulah. Dia bakal ulang tahun di Jepang dan mungkin seru ya kalau ulang tahun di suatu tempat yang berbeda gitu loh. Bukan di rumah, bukan di teater, bukan di Jakarta, tapi di suatu negara yang bukan di Indonesia. Mungkin itu akan menjadi kenang-kenangan tersendiri bagi Onil karena sebenarnya di tanggal 23 ya kalau nggak salah 23 Lulu itu baru tampil di 23 Juli. Nah kata dia kemungkinan sekitar 1 minggu di Jepang. Jadi ya semoga Onilnya masih Onil dan Lulu masih di Jepang ya hari Jumat tanggal 26 Juli gitu loh. Semoga. Tapi kalau misalkan ada update, gue bakal update juga di kolom komen atau di mana mungkin ya gue akan tambahin update kalau ya apa mereka udah pulang atau mereka masih di Jepang gitu. Mungkin kalau kalian ada informasi juga kalian bisa tambahin di kolom komen ya kayak Bang dia udah pulang gitu loh. Onil sama Lulu udah pulang. Oh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi thanks info ya kalau ada yang mau tambahin. Dan mungkin kita beralih sedikit dari pembahasan Onil. Gue sedikit mengubah setup untuk mic-nya ya, posisi mic-nya karena stand-nya lagi nggak baik-baik aja. Jadi dia harus tiduran mic-nya dan semoga hasilnya tetap bagus seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk kamera juga mungkin bakal ada sedikit lag ya atau patah-patah. Mohon maaf karena dia lagi nggak sinkron sama PC-nya. Dan mumpung gue lagi mood juga buat rekaman, jadi ya udahlah gue paksain buat rekaman hari ini gitu loh karena besok belum tentu mau.
buat rekaman lagi. Karena gue habis ini harus rekaman buat Katrin juga kan. Begitu. Dan kembali ke O'Neil ya. Seperti biasa di Vertical gue akan bahas membernya. Seperti apa sih sosok seorang O'Neil di sini bagi gue gitu loh, di mata gue. Dan juga keunikan-keunikannya, apa lagi ya? Pastinya bakal ada birthday t-shirt juga gue akan bahas, dan juga proyekan dari fanbase yang akan gue mention. Dan ditutup dengan ucapan buat O'Neil di hari ulang tahunnya. Oke, O'Neil ya, menjadi salah satu member yang cukup dikenal saat ini. Banyak orang yang tahu dengan sosok Cornelia Sava Vanessa dari banyak hal ya, dari banyak hal yang bakal gue bahas juga. Banyak hal yang bisa membuat O'Neil tuh orang tuh tahu dengan sosok seorang O'Neil kan. Ada yang suka dari sisi ini, ada yang ada yang suka dari sisi ini, ada yang suka dari sisi mana lagi. Banyak hal yang bisa buat orang suka dengan O'Neil. Gue ulang lagi ya. Jadi O'Neil saat ini, atau ya kemarin-kemarin ya, lebih tepatnya kemarin-kemarin dia tuh baru aja ganti model rambut. Bukan model rambut tapi lebih ke warna rambut ya. Warna rambutnya menjadi warna kecoklatan, terus ada ponian juga. Cuma update terbaru hari ini ya, gue rekaman itu 18 Juli by the way. Rambutnya sudah gelap lagi ya. Sudah hitam rambut O'Neil. Sudah berakhir era rambut coklat ponian yang katanya luntur itu ya. Sudah berakhir era itu. Sudah kembali lagi ke rambut gelap. Warna rambutnya O'Neil, rambutnya udah hitam lagi, cuma masih ponian ya. Ya cuma seru sih sebenarnya ngelihat O'Neil dengan rambut warna coklat gitu. Dia jadi stand out banget, dia menjadi pusat perhatian karena dia jadi satu-satunya member yang punya warna rambut coklat kemarin. Karena sebelumnya kan ada Ellie ya. Ellie kan udah jadi hitam juga rambutnya, udah panjang. Jadi yang terus Empen juga udah gelap lagi rambutnya. Jadi yang paling kelihatan tuh O'Neil saat itu. Cuma O'Neil udah ikutan gelap juga sekarang rambutnya. Dan gua baru sadar tuh di acara Telkomsel Award ya. Itu O'Neil sudah gelap rambutnya. O'Neil itu adalah sosok member yang suka nyanyi banget ya. Dan yang buat gue jadi tertarik juga sama O'Neil ya. O'Neil ini by the way adalah salah satu member yang cukup menarik bagi gue. Bukan Oshi, tapi gue suka sama dia, sama kepribadiannya, sama bakat yang dia punya juga gue suka. Jadi O'Neil suka nyanyi dan suaranya bagus. Cuma komentar gue, mungkin suara O'Neil tuh belum sepowerful itu. Ya, suara dia tuh masih ketahan, atau mungkin nada suaranya itu memang rendah. Mungkin ya. Cuma itu yang harus dikembangkan sama O'Neil ya. Ya, itu aja sih untuk komentar gue soal suara yang O'Neil. Kalau untuk suara bagus, O'Neil bagus banget. Gue enjoy banget ketika O'Neil nyanyi, terutama ketika live. Ya, live-nya O'Neil tuh 80% tuh nyanyi. Kalau kalian tontonin dia yang lagi santai ya, kalau dia lagi nggak bukan yang ketika dia mau siap-siap, ketika dia lagi di kamar ya kan, ketika lagi dia lagi malam-malam, waktu malam-malam gitu, dia suka nyanyi. Kalau memang perlu pakai gitar ya pakai gitar gitu kan. Dia suka nyanyi, dan lagu-lagunya itu, preferensi lagu-lagunya adalah lagu-lagu lama terkadang ya, atau lebih seringnya tuh tahun 2000-an gitu, lagu-lagu yang memang bisa di sing along gitu loh, dan gue pun tahu gitu. Jadi gue suka banget ketika dia live dan dia nyanyi. Itu adalah momen yang gue suka ketika melihat live-nya O'Neil ya. Mungkin ada beberapa hal yang gue kurang begitu kayak apa ya, nggak begitu mengikuti. Kayak misalkan dia lagi ya putar lagu, dia nyanyi ya lagunya lagu Korea gitu kan, yang gue nggak tahu sebenarnya. Jadi gue nontonin aja, gue nggak tahu lagunya apa ya kan. Cuman ujung-ujungnya jadi tahu, oh ini lagu yang diputar O'Neil gitu loh. Padahal gue nggak tahu penyanyinya apa gitu kan, judul lagunya apa, tapi gue tahu oh ini yang diputar O'Neil di live-nya. Jadi O'Neil tuh suka nyanyi, dan mungkin kalian ada yang suka juga dengerin atau ikut nyanyi ketika O'Neil live, ketika O'Neil nyanyi di live. Seru loh itu.
Dan mungkin kalian yang belum tahu, coba deh nonton live-nya Onil. Pantengin aja kalau misalkan lagi malam ya, jam-jam malam dia live, atau kalian bisa lihat replaynya yang bertebaran di sosial media ya. Boleh kalian lihat di situ, kalian tontonin, pasti kalian ada momennya ngelihat Onil nyanyi atau denger Onil nyanyi dan kalian ikut nyanyi. Kalau kalian yang seumuran gue ya, mungkin kalian akan ikut nyanyi sih. Lagu-lagu tahun 2000-an yang dia nyanyiin itu benar-benar bisa buat orang sing along. Dan dari kesukaan Onil soal nyanyi, dan juga dia dia udah pernah buat beberapa project juga bareng Lulu dan Eli ya, sempat di Instagram. Dan juga kesukaan dia nyanyi tadi di live ya. Dia akhirnya bisa masuk ke project Aozora Kata Omoi versi New Era, dimana itu project kan yang benar-benar menitik beratkan di bidang tarik suara ya, tanpa dance. Jadi Aozora Kata Omoi yang baru itu, yang udah gue react juga, terima kasih ya, itu cukup rame juga untuk channel ini, pencapaian channel inilah Aozora Kata Omoi itu. Dia bisa bawain dengan bagus gitu loh, jadi salah satu member yang terpilih. Dan ketika itu dibawakan di Meet and Greet Festival di BSD, Onil setelah nyanyi itu bareng-bareng sama yang lain, Onil nangis. Gue perhatiin banget nih anak, kayak dia terharu. Entah terharunya seperti apa ya, apa dia terharu karena wah akhirnya gue udah di tahap ini nih, atau terharu ternyata orang-orang pada suka gitu, terharu karena puas dengan performanya gitu. Banyak hal yang bisa menjadi faktor terharunya Onil di situ. Cuman gue bangga juga sama dia bisa ada di proyekan Aozora Kata Omoi bareng member-member lainnya, dan ini benar-benar menunjukkan bakatnya dia gitu. Itu dia untuk Onil dan tarik suara ya, Onil dan menyanyi, itu dia. Mungkin hal lain yang menjadi keunikan Onil saat ini adalah gimmick Onda Family ya. Gimmick Onda Family yang gue suka banget, entah kenapa. Bukan hanya karena itu dipasangin sama Osi gue, cuma ini tuh fun banget, lucu gitu loh. Membernya nambahin bumbu-bumbu sendiri gitu loh, dan itu diladenin sama member-member lain. Member-member lain pada pengen jadi bagian dari itu gitu. Seru banget. Dan kebetulan memang Onil dan Indah kan cukup dekat juga secara umur, juga mereka masih bisa dibilang seumuran. Secara kegiatan juga sering kegiatan bareng, jadinya makin menjadi soal Onda Family ini gitu loh. Dan gue melihatnya sebagai gue melihatnya sebagai sesuatu yang lucu, gemes banget ngelihat mereka gitu loh. Cuman ya secukupnya aja lah. Apalagi ditambah sama dikompor-komporin sama Marsha gitu kan, dikompor-komporin sama Marsha dan member-member lain yang sebenarnya ada di lingkup Onda Family itu, makin menjadi-jadi ya. Cuma gue suka, lucu mereka berdua dan lain-lain ya. Ditambah Gita, kalau kata orang Onda yang asli itu ada Gitanya ya, lucu banget. Dan ditambah sama ini kemarin, momennya itu ditambah sama ketika teater sementara Jogja dan Surabaya, lebih tepatnya Surabaya dan Jogja kalau tim ini, tim RKJ. Onil dan Indah sekamar ya. Onil dan Indah satu kamar, itu makin menjadi-jadi. Orang-orang pada komen, orang-orang pada ngikutin ya. Jadi seru. Apalagi ini tuh didukung sama JOT juga. Mungkin dari JOT-nya yang milihin kamar, gue nggak tahu. Cuma itu yang terjadi, kayak beberapa kegiatan sering terjadi Onil dan Indah itu barengan. Blockingan deketan tuh udah dari lama sih, kayak sering terjadi Onil dan Indah tuh blockingannya deketan, kegiatan barengan. Jadi ya udah, JOT juga makin semangat buat pasangin mereka. Dan Onil ini juga karena tadi permainan Onda Family ya, secara tidak langsung dia juga jadi sosok kakak yang ditempelin adik-adiknya ya. Jadi sosok kakak yang adik-adik itu banyak sekarang gitu loh. Mungkin gak ada yang kayak nempel satu orang banget nempel sama dia. Lebih tepatnya yang nempel sama dia itu banyak. Bisa siapa aja itu nempel ke Onil gitu kan. Itu jadi udah banyak sosok-sosok yang mengikuti Onil dari belakang atau nemenin Onil kemana gitu. Itu udah jadi sosok kakak ya
seorang Onil. Tapi di balik dari sosok kakak itu, dia juga jadi sosok adik bagi Gita. Ya, dia sering nempel sama Gita. Onil adalah sosok yang sering nempelin Gita gitu. Walaupun Onil ini sebenarnya di kapal-kapalin sama sama Indah ya. Cuma dia ini lebih dekatnya itu sama Gita. Terlihat itu lebih dekat sama Gita. Dan kemarin aja pas Gita ulang tahun ya, ada nggak ya pesan dari Onil Gita ulang tahun? Pokoknya ada momen dimana Onil tuh bilang kayak, ya kita jalan-jalan lagi ya gitu loh, ngajakin kita jalan-jalan. Memang sering jalan-jalan bareng kita, terutama ketika Onil suka nyetir ya waktu itu ya. Dia masih suka nyetir. Maksudnya waktu momen-momen Onil tuh suka upload dia lagi bawa mobil, itu ada kita gitu, jalan-jalan bareng kita kemana gitu kan. Kegiatan juga sering bareng kita. Jadi tim Kikyo ini, Gita, Indah, dan Onil itu suka kegiatan bareng. Lebih sering kegiatan bareng. Cuman kemarin di teater sementara mereka kepisah ya. Gita di Ramune, Onil dan Indah itu di RKJ gitu. Dan tadi gue udah bahas soal Indah. Gue udah bahas soal Onil nyanyi. Gue udah bahas soal Onil dan teman-temannya ya, pertemanannya ataupun gimmick-gimmick terjadi di JKT48. Kita atau gue tidak akan lupa mention Onil dengan jokes-jokesnya ya, jokes bapak-bapak. Inilah yang buat gue kenal dengan Onil. Inilah yang buat gue tahu sosok seorang Onil. Onil dengan jokes-jokesnya, ternyata wah ada ya member yang suka jokes-jokes receh kayak gini, atau suka melempar jokes-jokes kayak gini yang mungkin sebagian orang cringe. Coba ketika melihat ada orang yang punya preferensi jokes seperti ini, gue suka banget sih gitu. No doubt, gue nggak ada keraguan buat oke, lo gue perhatiin nih gitu dari semenjak awal gitu loh. Ya suka jokes dan jokesnya tuh nggak terduga gitu ya. Referensinya Onil untuk jokes tuh banyak banget. Mungkin bukan cuma dari stand up comedy, tapi dari sitcom dia juga belajar bukan belajar tapi lebih merhatiin dan nangkep dan juga bisa baca situasi. Itu nice banget dari Onil. Dan menurut gua kalau misalkan tuh dikembangkan, Onil bisa sih gitu diundang ke acara-acara gitu loh, kayak Lapor Pak misalkan gitu, atau podcast boleh lah undang Onil gitu loh. Onil dan Ola boleh lah gitu untuk awal-awal, tapi Onil aja udah cukup juga gitu loh. Boleh juga kalau Onil, gue mau lihat Onil ketika dia beradu jokes atau ya beradu acting untuk lucu-lucuan bareng sama komedian beneran gitu loh. Seperti apa? Itu jadi pengalaman juga bagi Onil gitu loh. Gue nggak mau nyuruh dia stand up sih sebenarnya. Gue lebih pengen dia interaksi langsung dengan komedian Indonesia. Dan gue pengen tahu reaksi dia seperti apa. Apakah dia malu-malu di awal, atau dia lempar aja jokes yang dia punya. Menarik ya kan? Itu yang gue tunggu sih. Semoga terjadi, semoga bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang ya dari Onil. Dan tadi udah bahas nyanyi ya, proyekan nyanyi, terus juga ada kata gue tadi, Onil udah mulai dikenal oleh banyak orang. Gue menunggu proyekan Onil selanjutnya, baik itu cover lagu ataupun program ya, karena di tahun lalu 2023 Onil sama Ola itu kan punya live show. Nah, gue pengen ada Onil punya program lagi di JKT TV atau di teater gitu, pakai konsep variety show. Ya, Onil punya suatu project lagi, bawain acara lagi. Itu yang gue tunggu. Atau mungkin Onil jadi guru di JKT48 School. Itu menarik loh buat Onil sendiri gitu. Tapi ya mungkin paling realistis dan paling dekat adalah gue tunggu proyekan Onil untuk cover lagu ya. Karena ini sudah dilakukan sama Flora dan Lulu. Gue harap Onil juga mau buat proyekan serupa gitu. Lagu apapun bebas ya. Onil, itu dia ditunggu untuk proyekan selanjutnya dari Onil. Oke, kita langsung mungkin itu aja untuk Onil ya. Kita langsung bahas birthday t-shirt Onil yang sudah ada di Instagram JKT48 merch ya. Kalau gitu kita langsung ke
Instagram JKT48merch. Oke, ini dia birthday t-shirt Cornelia ya. Rambutnya masih coklat. Ini ya, warnanya biru muda ya. Gua suka banget warnanya karena ini warna nggak umum ya, nggak putih, nggak hitam gitu. Sorry banget buat member-member yang mungkin baju birthday t-shirtnya putih atau hitam. Cuma ya gua agak merasa monoton aja. Kali ini warna biru muda dengan tulisan simple persona di sini. Oh iya, kata dia mau jelasin ini, cuma kayaknya gua kelewat live-nya. Jadi bagi kalian yang tahu, silahkan kasih tahu gua apa arti dari on di sini. Kata dia itu ada artinya, ada meaningnya. On-nya kenapa ditebelin gitu loh. Jadi ada persona di sini dan on-nya ditebelin. Cuma gue suka font-nya. Ini jadi kayak suatu brand. Kayak brand clothing tulisan persona gitu. Makanya gue suka sama birthday t-shirtnya kali ini. Warna biru muda. Terus ini untung tulisannya hitam ya, bukan putih gitu. Jadi stand out dan terlihat. Salah. Ini dia belakangnya. With our voice wherever we are, let's sing. Apa ini? Best is what comes next. Oh, iya. Inilah pesan yang gue mau sampaikan tadi ya. Gue tunggu proyekan berikutnya dari O'Neil, terutama dari tarik suaranya. Dan ini pesan yang dia jawab ya. Ini jawabannya O'Neil gitu. With our voices, wherever we are, let's sing, ya kan? My best is what comes next. Jadi versi terbaiknya O'Neil itu adalah yang akan datang berikutnya. Jadi tungguin aja, masih banyak atau masih ada lagi yang bakal diberikan oleh O'Neil di masa yang akan datang, terutama di umurnya yang ke-22 ini. Ya, with our voices wherever we are, let's sing. Gue suka banget. Apa yang lebih ditekankan di sini adalah kesukaan dia terhadap tarik suara atau nyanyi ya. Dengan gambar kucing di sini ya, karena O'Neil juga orangnya itu adalah cat lover banget. Ya, dia punya banyak kucing di rumah. Dia suka sama kucing. Dan kali ini dia pakai gambar kucing untuk birthday t-shirtnya. Ya, gue suka beberapa elemen di sini dimana fontnya itu ada ditebelin gitu kan, jadi lebih kelihatan dan pesannya pun terlihat. Walaupun ini dengan 2 font yang berbeda, 3 font bahkan di bawah ya, gue bingung. Coba ya nggak apa-apa. Ini pesannya dapet gitu yang penting ya. Dan tulisan-tulisan kecil ini gue nggak bisa baca. Mungkin kalian yang punya birthday t-shirtnya silahkan ya. Kalian bisa kasih tahu gue itu apa aja pesan-pesan yang ada di sini. Ini kata-kata nih kayaknya, kalimat ya. Silahkan ya. Dan kita langsung lihat anaknya. Ini dia dengan rambut coklatnya yang sudah tidak coklat lagi sekarang. Gue buat skrip tulisannya rambut coklat O'Neil ya. Cuma sekarang hari ini hitam. Tiba-tiba gue baru lihat kemarin ya di Telkomsel World, rambutnya jadi hitam. Ya posenya kalem ya kalau O'Neil, tidak seperti yang lain. Tapi yang ini gue suka nih. Ini lucu ya kan. Ini juga gue suka. Oke, itu dia birthday t-shirt dari O'Neil ya. Bagaimana kalau kalian, pendapat kalian suka atau tidak birthday t-shirtnya? Pribadi ya, apa namanya? Pendapat pribadi kalian seperti apa? Silahkan kalian kasih tahu juga. Kalau gue sih pribadi gue suka dengan warna biru mudanya. Ya, itu dia birthday t-shirt dari O'Neil. Dan selanjutnya gue seperti biasa akan mention proyekan dari fanbase, di mana fanbase dari O'Neil itu adalah O'Neility, dan kalian bisa lihat Twitter account dari O'Neility di sini buat ramein proyekan dari O'Neility untuk merayakan ulang tahun O'Neil yang ke-22. Yes, kalian ramein hashtagnya seperti biasa yang gue bilang. Kalian buat proyekan kalian sendiri juga boleh. Kalian berikan ucapan ulang tahun buat anaknya ya dengan hashtag tersebut. Tag O'Neil dan O'Neility juga. Siapa tahu O'Neility bakal repost ucapan-ucapan dari kalian dan bakal dilihat O'Neil juga ya. Jadi siapa tahu gitu loh. Dengan kekuatan fanbase dan kekuatan hashtag itu kalian bisa dilihat sama membernya. Ya, berikan ucapan yang terbaik buat anaknya, harapan yang terbaik juga buat O'Neil. Dan kalau bagi gue, oh iya, sebelumnya happy anniversary kelima buat O'Neility ya. Kebetulan hari ini 18 Juli. Gue tagnya, gue lihat di Twitter itu O'Neility lagi enif yang kelima. Selamat ya, selamat ulang tahun, selamat hari jadi.
untuk Onility yang ke-5 tahun ya. Semoga solid terus ya buat kalian. Walaupun gue nggak menjadi bagian di situ, cuma ya gue ikut senang dengan pencapaian kalian karena kalian rame orangnya ya di sosmed, minimal di sosmed kalian seru. Tetap lanjutkan hal tersebut ya, Onility. Dan kalau dari gue pribadi, ucapan buat Onil ya, ya yang pasti selamat ulang tahun ya kan, umur 22 ya. Gue ingat ketika ulang tahun lo yang ke-20 gitu kan, lo kayak kepala 2 gitu, lo ngejoksin soal kepala 2, itu lucu banget. Dan sekarang duanya itu ada 2, literally ya, 2 ya. Semoga jadi sosok yang lebih dewasa, jadi sosok kakak yang bisa bisa jadi panutan bagi adik-adiknya, karena lo keren. Lo harus tahu lo keren, Nil. Banyak adik-adik yang mau jadi seperti lo mungkin di masa yang akan datang. Jadi lo harus berikan yang terbaik, naikin standar lo. Jangan malu-malu. Lo harus tahu lo itu punya potensi, lo itu punya bakat, dan lo harus percaya juga lo itu bisa. Iya, jadi lakukan aja apa yang mau lo lakukan, berikan yang terbaik, dan jangan dengerin kata orang, itu aja. Jangan dengerin kata orang yang negatif gitu ya. Kalau kata-kata orang yang positif boleh gitu. Apalagi kata-kata gue. Pede banget ya kan. Oke ya, kalau gitu itu aja. Sekian untuk birthday girl episode-nya Onil. Oke, kita akan ketemu lagi langsung di hari yang sama, di 26 Juli juga. Itu kita akan ketemu dengan Catherine Irene, generasi 9 ya. Sama di 26 Juli juga. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye-bye.